masyarakat harus mengetahui kemana harus meminta bantuan, baik yang umum maupun yang khusus. Dan yang kedua adalah pelayanan pra-rumah sakit. Secara umum, semua orang boleh memberikan pertolongan. Apa sih penolong itu? Penolong ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama, orang awam. Orang awam adalah masyarakat yang ada di sekitar kejadian, yang tidak terlatih atau memiliki sedikit pengetahuan tentang pertolongan pertama. Dan yang kedua adalah pelaku pertolongan pertama. Penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan dan yang terlatih. Dan yang ketiga adalah tenaga khusus atau terlatih. Tenaga profesional yang terlatih secara khusus untuk menangani kegawat kedaruratan. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi untuk mempersiapkan penderita untuk ditransportasi untuk dibawa ke rumah sakit ataupun yang lainnya ataupun tempat medis ataupun yang lainnya. Di sini ada beberapa dasar hukum yang menurut pasal 531 KUHP dan penjagaan kerahasiaan medis menurut pasal 322 KUHP dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala-Meraan. Yang keempat, inform consent, persetujuan tertulis dari keluarga atau wali pasien. Apa aja sih alat pelindung diri kita? Nah, di sini ada beberapa alat pelindung diri. Yang pertama adalah sarung tangan. Sarung tangan latex yang digunakan untuk penolong. Dan yang kedua adalah kacamata pelindung. Mata juga termasuk pintu gerbang masuknya penyakit ke dalam tubuh manusia. Jadi harus pakai kacamata ya. Yang ketiga adalah baju pelindung, yaitu mengamankan tubuh penolong dari merembesnya cairan tubuh melalui pakaian. Dan yang keempat, masker penolong. Nah, masker ini untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Yang kelima, masker resusitasi jantung paru. Masker yang dipergunakan untuk memberikan bantuan nafas. Yang keenam adalah helm. Seiring resiko adanya benturan pada kepala meningkat, helm dapat mencegah terjadinya cedera pada kepala saat melakukan pertolongan. Kewajiban pelaku pertolongan pertama. Kewajiban pelaku pertolongan pertama ini ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama, menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan orang di sekitarnya. Yang kedua adalah dapat menjangkau penderita. Yang ketiga, dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan. Dan yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Dan yang keenam, membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. Dan yang ketujuh, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. Dan yang kedelapan, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Yang kesembilan, mempersiapkan penderita untuk transportasi. Di sini ada kualifikasi pelaku pertolongan pertama, yaitu yang pertama, jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, memiliki sikap profesional. Dan yang ketiga, kematangan emosional. Selanjutnya, kemampuan bersosialisasi. Yang kelima, kemampuannya nyata, terukur sesuai sertifikasi PMI. Dan yang keenam, selalu dalam keadaan siap, khususnya secara fisik. Yang ketujuh adalah mempunyai rasa bangga. Ada beberapa hak untuk pelaku pertolongan pertama, yaitu mendapatkan penghargaan, mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan penyerangan, mendapatkan akses untuk melakukan tindakan, mendapatkan izin untuk merawat orang sakit dan terluka, memberikan bantuan sesuai dengan kompetensinya, menolak tindakan yang bertentangan dengan etika medis. Yang kedelapan adalah tidak dihalang-halangi dalam melakukan tindakan sesuai etika medis. Selanjutnya, dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa peralatan dasar yang sebaiknya tersedia dan mampu digunakan oleh penolong. Di antaranya yaitu 1. Alat dan bahan pemeriksaan korban. 2. Alat dan bahan perawatan luka. 3. Alat dan bahan perawatan patah tulang. 4. Alat untuk memindahkan penderita. Yang
kelima, alat lain yang dianggap perlu sesuai dengan kemampuan. Di sini ada beberapa peralatan yang digunakan untuk pertolongan pertama, yaitu 1. Penutup luka, yang kedua kasa steril, yang ketiga bantalan kasa, yang keempat pembalut, yang kelima pembalut gulung atau pita, yang keenam pembalut segitiga atau mitela, yang ketujuh pembalut tubuler atau tabung, yang kedelapan pembalut regat atau plester, yang kesembilan cairan antiseptik, kesepuluh alkohol yang 70%, kesebelas povidone iodin 10%, ke-12 yaitu cairan pencuci mata, yang ke-13 bur water, yang ke-14 peralatan stabilitas, yang ke-14 peralatan stabilisasi, yang ke-15 bidai, yang ke-16 papan spinal, yang ke-17 gunting pembalut, dan yang ke-18 pinset, ke-19 setter atau pin like, yang ke-20 kapas. Selanjutnya yaitu selimut, kartu penderita, alat tulis, oksigen, tensimeter, stetoskop, tandu, kartu triase, dan yang terakhir oroperitoneal airway. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.